Bab 671, Kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. 2. Sejak Shen Yanxiao muncul, Long Yue menjadi aneh. Dia berpura-pura tenang dan bersikap seperti seorang pangeran saat menatap Shen Yanxiao. Namun, sedikit jejak kegelisahan di matanya mengkhianati ekspresi tabahnya saat ini. Li Qi yakin Shen Yanxiao memiliki temperamen yang lemah dan pemalu saat dia diam saja. Alhasil, dia menjadi semakin percaya diri dan kata-katanya keluar begitu saja tanpa ada yang menahan. Kaisar menugaskanmu ke kota ini, jadi bukan hakmu untuk menjadi tiran. Dan mengapa kau begitu pelit? Apakah roti-roti ini layak untuk dikonsumsi manusia? Bagaimana kau bisa berani membawa ini keluar untuk melayani pangeran dan guru negara? Kau benar-benar anak nakal yang tidak berbudaya. Kenapa? Itu tidak sesuai dengan seleramu. Shen Yanxiao tersenyum dan bertanya. Mengapa kau menanyakan hal yang sudah jelas? Cepat, buang ini dan layani kami dengan baik. Kekaisaran Longxuan telah memberimu begitu banyak perlakuan istimewa dan sumber daya, jadi aku yakin kau tidak punya yang lebih baik. Kemungkinan besar kau terlalu pelit dan tidak mau mengeluarkannya. Kau bocah yang tidak berpengalaman, bagaimana kau bisa mengelola kota dengan pola pikir yang sempit? Li Qi berkata dengan marah. Shen Yanxiao mengangkat alisnya karena dia merasa apa yang dikatakannya sungguh menggelikan. Mengapa dia tidak menyadari perlakuan istimewa yang diberikan Kekaisaran Longxuan kepadanya? Dan di mana sumber daya yang disebutkannya? Maafkan aku hanya punya roti ini dan tidak ada yang lain. Kesabaran adalah satu hal, tetapi baginya untuk menurut, itu tidak mungkin. Kamu, Li Qi kesal, Shen Yanxiao ini benar-benar tidak berbudaya. Apakah kamu percaya bahwa aku akan melaporkan kepada Kaisar bahwa kamu telah menggelapkan dana yang dialokasikan untukmu dan dengan sengaja menyiksa utusan itu? Shen Yanxiao berkata dengan acuh tak acuh, silakan lakukan apa yang kamu inginkan. Jika Anda ingin mengeluh, silakan lakukan sesegera mungkin. Dia boleh mengatakan apapun yang dia mau saat kembali, asalkan tidak menghalanginya. Li Qi membelalakkan matanya karena marah. Dia tidak menyangka Shen Yanxiao akan menjawab seperti itu. Tatapan Pei Yuan sejak awal tertuju pada iblis dengan ekspresi tidak menyenangkan, dan ketika Li Qi hendak meledak, dia tiba-tiba menunjuk ke arah iblis itu. Dia iblis. Saat Pei Yuan mengatakan itu, semua orang terdiam. Hati Shen Yanxiao hancur. Bagaimana Pei Yuan tahu bahwa dia adalah iblis? Guru negara, apa yang kau katakan? Li Qi menatap Pei Yuan dengan tak percaya karena ia menduga jika pendengarannya telah gagal. Pei Yuan tiba-tiba berdiri dan mengambil tongkatnya dari cincin spasialnya. Meskipun wujud manusia iblis tingkat tinggi dapat menipu orang lain, jangan pernah berpikir untuk bersembunyi dari persepsi binatang mistisku. Pei Yuan mengangkat tongkatnya dan segera melancarkan serangan. Saat serangan itu datang, iblis itu segera menghindar dan siluet hantunya membuat para utusan terkejut. Shen Yanxiao diam-diam terkejut. Sejujurnya, dia tidak menyangka Pei Yuan memiliki binatang mistis. Transformasi iblis tingkat tinggi sangat kuat dan kecuali itu adalah ahli tertinggi atau binatang ajaib tingkat tinggi, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Sebelumnya, Shen Yanxiao tidak pernah menyangka akan ada karakter kuat di tim utusan dari ibu kota. Pei Yuan tetap diam selama ini jadi dia pikir dia tidak menemukan apapun. Tapi, sialan. Pei Yuan tidak khawatir meskipun iblis itu berhasil menghindari serangannya. Sebaliknya, dia menatap Shen Yanxiao dan berkata dengan ekspresi tenang, setelah aku memasuki kota, binatang mistisku merasakan banyaknya iblis di dalam. Shen Yanxiao, kamu dengan jelas menyebutkan dalam surat itu bahwa kamu telah membersihkan kota dari semua iblis, jadi apa-apaan iblis-iblis ini? Bab 672, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. 3. Guru negara, maksudmu ada banyak setan di sini. Ketika Li Qi mendengar kata setan, dia menggigil ketakutan dan bersembunyi di belakang Pei Yuan. Benar sekali, jumlah iblis di sini sangat banyak. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah iblis tingkat tinggi yang telah berubah. Saya yakin Shen Yanxiao harus memberikan penjelasan. Apakah Anda tahu keberadaan iblis-iblis ini di sini, ya atau tidak? Pei Yuan menatap Shen Yanxiao dengan ekspresi tegas. Shen Yanxiao diam-diam menggertakkan giginya. Penampilan Pei Yuan benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak dapat menjawab pertanyaan Pei Yuan. Pada dasarnya tidak ada manusia yang hidup di tanah terlantar, dan jika dia mengatakan dia tidak tahu,
dia tidak dapat menjelaskan mengapa dia membiarkan begitu banyak manusia tak dikenal masuk ke kota itu. Namun jika dia mengatakan dia tahu, itu pasti akan menjadi akhir. Saya sudah merasa kota ini aneh. Anda masih anak kecil, tetapi Anda mampu melenyapkan semua iblis di kota utama dalam 1 bulan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di seluruh benua Brilliance, dan bahkan jika puluhan ribu personel militer dikerahkan, akan sulit untuk mencapai prestasi itu. Saya melihat tembok kota Anda telah selesai dan saya yakin Anda pasti sudah memulainya sejak lama. Kalau begitu, bagaimana Anda punya waktu untuk menyingkirkan iblis? Karena itu, saya tetap diam selama ini dan memantau mereka dalam kegelapan. Saya yakin tidak ada kekurangan iblis yang berubah di kota ini, benar kan? Pei Yuan mencibir. Sebenarnya, apa yang dipikirkannya sepenuhnya sejalan dengan kekhawatiran Shen Yanxiao. Dia tidak meminta jawaban darinya karena dia sudah punya jawaban. Sudah pasti Shen Yanxiao mengetahui keberadaan iblis tingkat tinggi ini. Ternyata ada seseorang yang berani bergandengan tangan dengan para iblis. Sungguh tidak dapat dipercaya. Shen Yanxiao, kenapa kau tidak menjawab pertanyaan guru negara? Apa, kau benar-benar membiarkan iblis tetap berada di kota ini? Wajah Li Qi sudah pucat karena ketakutan. Ia tidak percaya bahwa ia dikelilingi oleh iblis. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Tidak peduli apapun jawabannya, Pei Yuan sudah sampai pada kesimpulannya, jadi penjelasan lebih lanjut tidak ada gunanya. Bahkan setelah begitu banyak perencanaan yang dilakukan untuk menyembunyikan para iblis, dia tidak menyangka seseorang yang memiliki binatang mistis berada di antara tim utusan tersebut. Jawabanmu tidak penting, karena kau masih muda dan bodoh, aku akan membiarkanmu pergi untuk sementara waktu. Namun, iblis-iblis di kota ini harus disingkirkan. Hari ini, dengan binatang mistisku, White Marsh sebagai pemimpin, aku perintahkan kau dan anak buahmu untuk menyingkirkan iblis-iblis di kota ini. Aku pasti akan memohon belas kasihan di hadapan Kaisar demi dirimu dan untuk menyelamatkan hidupmu. Pei Yuan memperlihatkan aura yang agung dan postur yang mulia dan berbudi luhur. Guru negara, bocah ini menipu Kaisar dan bergandengan tangan dengan para iblis. Dia bahkan telah membawa kita ke tempat berbahaya ini. Bagaimana kamu bisa membelanya? Orang yang tidak setia dan tidak adil harus dipotong-potong. Dengan Pei Yuan di sisinya, Li Qi dengan kejam memarahi Shen Yanxiao. Jika dia tahu sebelumnya bahwa iblis di kota itu belum dibasmi, dia tidak akan pernah datang bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Itu salah bocah nakal itu karena tidak bisa membedakan antara manusia dan setan, sehingga menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang berbahaya. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan tetap diam. Dia kemudian menatap Pei Yuan dan Li Qi dan tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya. Sesaat kemudian, gelombang tawa terdengar. Lupakan saja, memang begitulah karakterku, jadi, kenapa aku harus begitu peduli? Bisikan pelan terdengar dari mulutnya. Pei Yuan dan yang lainnya bingung oleh perilaku aneh Shen Yanxiao sehingga mereka hanya bisa menatapnya. Detik berikutnya Shen Yanxiao mendongak dan senyum aneh terlihat di wajah cantiknya. Guru negara Pei Yuan, apakah Anda tahu berapa banyak setan yang ada di kota itu pada awalnya? Bab 673, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. 4. Pei Yuan mengernyitkan alisnya, berpikir keras. Shen Yanxiao tidak menunggu jawaban sebelum berkata, biarkan aku memberitahumu jawabannya. Awalnya, ada 30.800 iblis tingkat rendah, 6.790 iblis tingkat menengah, dan 231 iblis tingkat tinggi. Saat angka-angka itu terungkap, ekspresi Pei Yuan dan yang lainnya sedikit berubah. Jumlah iblis di 5 kota utama tanah terlantar memang lebih banyak daripada kota-kota biasa. Namun, tidak seorang pun benar-benar menghitungnya. Namun, ketika Shen Yanxiao mengungkapkan jumlah 30.000, semua orang tercengang. Lebih dari 30.000 setan. Sungguh jumlah yang mengerikan. Di kota-kota biasa, jumlah iblis tidak akan melebihi beberapa ribu, paling banyak tidak akan melebihi 10.000. Jumlah iblis tingkat tinggi juga akan mencapai 2 digit. Namun, bahkan dengan jumlah seperti itu, hal itu telah menyebabkan 4 negara mengalami sejumlah masalah yang sangat besar. Bahkan dengan biaya sejumlah besar uang dan tenaga kerja, mereka hampir tidak berhasil merebut kembali 3 kota. Namun, jumlah iblis di Sun Never Sets jauh melebihi jumlah total iblis di 3 kota lainnya. Belum lagi Shen Yanxiao hanya membawa 100 orang ke tanah terlantar.
Dalam pengertian normal, pada dasarnya mustahil untuk merebut kembali sebuah kota dalam 1 bulan bahkan dengan 100.000 orang. Shen Yanxiao tersenyum, dan melihat ekspresi terkejut mereka, dia bertanya perlahan, apakah guru negara tahu berapa banyak setan yang saat ini ada di kota ini? Jantung Pei Yuan berdebar kencang. Ia tidak menyangka akan ada begitu banyak iblis di kota ini, dan meskipun ia tidak tahu berapa banyak yang berhasil disingkirkan Shen Yanxiao, sulit baginya untuk mengatasinya meskipun hanya tersisa 10%. Ketika ia berani mengatakan akan melenyapkan semua iblis di sini, itu karena Pei Yuan berasumsi tidak banyak iblis yang tersisa. Ia hanya melihat beberapa iblis tingkat tinggi di sekitar, jadi dalam benaknya, bukan tidak mungkin untuk menghadapi mereka dengan kemampuannya dan dengan bantuan White Marsh. Ekspresi Shen Yanxiao pada saat itu menyebabkan firasat buruk muncul dari hatinya. Shen Yanxiao terkekeh dan berkata, 30.800 iblis tingkat rendah, 6.790 iblis tingkat menengah, dan 231 iblis tingkat tinggi. Ledakan, perkataan Shen Yanxiao mirip dengan bom atom yang dijatuhkan ke dalam pikiran Pei Yuan. Jumlah setan di kota itu persis sama. Tidak mungkin, aku hanya melihat beberapa iblis tingkat tinggi. Ditambah lagi, sebagian besar kota ini hancur, jadi mustahil untuk menyembunyikan begitu banyak iblis tingkat rendah dan menengah. Mereka tidak dapat berubah, jadi bagaimana mereka bisa lolos dari deteksiku? Pei Yuan tidak mempercayainya. Apa yang dikatakannya terlalu mengerikan dan jika itu benar, belum lagi melenyapkan mereka, mereka semua hanya akan berubah menjadi santapan bagi iblis-iblis ini. Shen Yanxiao tiba-tiba merasa rileks dan santai menatap Pei Yuan yang agak panik sebelum dia mendesah dan menggelengkan kepalanya. Guru negara, karena Anda tahu saya berani menahan iblis-iblis tingkat tinggi ini, bagaimana mungkin Anda tidak percaya bahwa saya telah menyembunyikan sisanya? Kau, Pei Yuan sama sekali tidak merasa tenang. Sikap Shen Yanxiao saat ini jelas berbeda dari kepura-puraannya sebelumnya. Sebelumnya, gadis kecil itu telah berulang kali menoleransi lelucon mereka. Namun, sekarang dia mengungkapkan hubungan antara dirinya dan para iblis tanpa ragu-ragu dengan ekspresi arogan di wajahnya. Pei Yuan yang berpengalaman tahu bahwa ini adalah tanda bahaya. Faktanya, Pei Yuan yang terkenal dengan kepintarannya, tanpa disadari telah mendatangkan malapetaka besar bagi dirinya dan kelompoknya. Dia seharusnya tidak pernah, sama sekali tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun tentang setan. Bab 674, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. 5. Sebelum Pei Yuan menyebutkan iblis, Shen Yanxiao tidak punya pilihan selain menahan diri. Namun, setelah dia membuka kotak Pandora iblis, itu menyiratkan bahwa Kaisar akan diberitahu bahwa Shen Yanxiao bermitra dengan iblis. Pada saat itu, Kaisar akan memutuskan apakah dia dapat membangun Sun Never Sets atau tidak. Sun Never Sets tidak akan menjadi miliknya lagi. Lebih buruknya lagi, dia akan dihukum atas kejahatannya. Tentu saja Shen Yanxiao tidak akan menerima situasi yang menyedihkan seperti itu. Karena fakta itu tidak bisa lagi disembunyikan, dia lebih baik meletakkan semua kartunya di atas meja. Dia tidak perlu bersabar dan menanggung semua penghinaan ini lagi. Yang perlu dia lakukan hanyalah memastikan bahwa setiap utusan akan tinggal di Sun Never Sets selamanya. Saya benar-benar terkejut dengan persepsi Anda, Guru Negara. Saya pikir saya bisa mengecoh Anda dan itu akan menjadi akhir dari masalah ini. Namun, saya tidak menyangka Anda akan mengetahuinya. Jika demikian, saya tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Shen Yanxiao melambaikan tangannya dengan santai dan menatap Li Qi, yang bersembunyi di belakang Pei Yuan, sambil menyeringai sambil melanjutkan dengan nada santai. Sungguh menyedihkan bahwa aku tidak dapat mengikuti perintahmu untuk melenyapkan iblis di sini, karena semua iblis di Sun Never Sets adalah warga negaraku. Shen Yanxiao tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat dagunya dengan sangat arogan. Warga negaramu, kau memperlakukan iblis sebagai warga negaramu. Apa kau sudah gila? Apa kau tidak tahu kalau iblis memakan manusia? Apa kau gila? Tidak, kau sendiri iblis, bukan. Kau iblis dalam wujud manusia. Li Qi berteriak kaget. Cara Shen Yanxiao menatapnya membuatnya merasa seperti kelinci yang merupakan ujung taring ular berbisa. Shen Yanxiao tersenyum dan menyapa Li Qi yang pucat pasi. Iblis. Tidak, aku lebih suka kau memanggilku penguasa iblis. Tapi sekarang tidak ada yang penting. Karena kamu telah mengungkap rahasiaku, maka sebelum aku menyelesaikan Sun Never Sets, kamu harus tetap berada di Sun Never Sets.
Shen Yanxiao tersenyum begitu cemerlang sehingga dia tampak seperti bunga lili yang polos, tetapi kata-katanya seperti bunga popi yang beracun. Kau ingin kami tinggal di sini? Pei Yuan memegang erat tongkatnya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia telah salah menilai situasi. Seperti yang ia duga, anak itu bukanlah orang biasa. Ia harus mengaguminya atas ketahanannya dari sebelumnya dan tekadnya saat ini. Itu benar, Shen Yanxiao tidak bermaksud menyembunyikan tujuannya. Jika mereka dilepaskan, dia akan menderita kerugian besar. Hanya dengan menahan mereka di sini rahasianya bisa terjaga. Jika kau melakukan ini, Kaisar akan segera menyadari ada yang tidak beres. Sekelompok besar orang telah datang bersama kita ke tanah terlantar untuk melakukan inspeksi. Jika kita tidak kembali setelah batas waktu yang ditentukan, Kaisar akan curiga. Saat itu, kau akan tetap dikutuk. Pei Yuan berusaha keras untuk mengatur napasnya. Ia membawa Bai Ze bersamanya. Meski begitu, ia tidak berani untuk mengabaikan kewaspadaannya. Ia tidak yakin apakah 200 lebih iblis tingkat tinggi yang disebutkan Shen Yanxiao benar-benar ada. Jika mereka benar-benar ada, ia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke jurang kehancuran jika ia bertindak gegabah. Shen Yanxiao berkedip sambil tersenyum. Guru negara, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda karena telah membawakan saya kartu bebas penjara gratis ini. Sebelumnya, saya memiliki beberapa kekhawatiran yang akan menghalangi saya. Namun sekarang, dengan kartu bebas penjara gratis ini, saya yakin Kaisar tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti saya bahkan jika dia menyadari ada yang tidak beres. Saat mengucapkan kata-kata terakhirnya, Shen Yanxiao mengalihkan pandangannya ke Long Yue yang berdiri di samping dengan linglung. Long Yue tercengang dengan apa yang didengarnya. Dia menatap Shen Yanxiao saat dia menggerakkan bibirnya dengan ekspresi datar di wajahnya. Satu-satunya pangeran di Kekaisaran Longxuan, calon putra mahkota. Dengan sandera seperti itu, apakah menurutmu Kaisar bisa menghadapiku dengan cara yang sulit? Bab 675, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. 6. Jika aku mengingatnya dengan benar, Kaisar berusia 60-an. Ia memiliki seorang putra di usia senjanya, dan ini adalah putra satu-satunya. Jika sesuatu terjadi pada Pangeran Long Yue, bukankah garis keturunan kerajaan Kekaisaran Longxuan akan berakhir hanya dengan dia? Pada saat itu, Shen Yanxiao seperti iblis dari neraka. Ia menyampaikan pernyataan yang mengerikan ini dengan nadanya yang memikat. Pei Yuan menatap Shen Yanxiao dengan tidak percaya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kata-kata itu dapat keluar dari seorang gadis remaja. Berani sekali kau, selama aku, Pei Yuan, masih hidup, tidak ada yang bisa kau lakukan pada Long Yue. Pei Yuan menyeret Long Yue, yang masih berdiri di sana dengan linglung, dan melindungi Long Yue di belakangnya. Mungkin ada iblis yang membantumu. Namun, dengan kekuatan White Marsh, kau tidak akan bisa menghentikanku jika aku ingin membawa Long Yue pergi. Guru negara, bagaimana denganku? Kau tidak boleh meninggalkanku. Kau harus membawaku bersamamu. Mengetahui bahwa Pei Yuan berencana melarikan diri bersama Long Yue, Li Qi merasa kakinya mulai lemas. Dia bukan orang bodoh. Dia telah belajar dengan jelas dari sikap Shen Yanxiao bahwa gadis ini jauh dari pengecut. Dia adalah iblis. Iblis. Li Qi merasa kakinya tidak mampu menopang tubuhnya saat ia teringat bagaimana ia telah memaki Shen Yanxiao sejak pertama kali bertemu. Jika Pei Yuan tidak peduli dengan hidupnya, maka tidak akan ada jalan keluar baginya sama sekali. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan menatap Pei Yuan. Dia lalu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Guru negara, apakah menurutmu kau bisa pergi hanya karena kau membawa binatang mistis bersamamu? Shen Yanxiao mengamati Pei Yuan dari atas ke bawah seolah-olah dia sedang mengatakan fakta yang lucu. Pei Yuan tidak menjawab, karena White Marsh adalah satu-satunya yang dimilikinya. Iblis tingkat tinggi memang kuat, tetapi mustahil bagi mereka untuk menghentikan White Marsh jika mereka melarikan diri. Pei Yuan yakin bahwa melarikan diri bersama Long Yue bukanlah hal yang sulit, bahkan jika dia tidak dapat melenyapkan iblis di kota itu. Pei Yuan segera memanggil White Marsh. Dalam sekejap, seekor binatang mistis yang berwarna putih bersih muncul di langit. Binatang mistis itu berbentuk seekor kuda dengan dua tanduk di kepalanya. Binatang itu melebarkan sayapnya, dan tubuhnya yang besar dengan cepat menutupi langit. Binatang mistis, begitu. Guru negara Pei Yuan,
kau harus percaya pada kecepatan binatang mistismu. Shen Yanxiao menatap White Marsh di langit dengan tatapan masam di matanya. Dengan sudut mulutnya terangkat, dia berkata kepada Pei Yuan dengan arogan, tapi aku bertanya-tanya, guru negara Pei Yuan, apakah White Marsh dapat lolos dari 8 binatang mistis yang kumiliki? Begitu Shen Yanxiao menyelesaikan kalimatnya, 5 orang yang berdiri di belakang Shen Yanxiao memanggil binatang buas mistis mereka. Naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, kilin, Yamata no Orochi, burung merah yang telah bersama Shen Yanxiao selama ini, dan 2 burung phoenix yang datang tanpa diketahui siapapun. 8 binatang mistis itu langsung berubah menjadi bentuk binatang buas. Untuk sesaat, di atas langit, White Marsh dikelilingi oleh burung vermilion, naga biru, kilin, dan 2 phoenix. White Marsh memang tangguh, tetapi ketika berhadapan dengan 8 monster mistis yang kekuatannya sebanding, tak ada harapan. 1 lawan 8, hasilnya jelas. Pei Yuan terdiam. Dia menatap kelima binatang mistis di langit dengan rahan ternganga lalu mengalihkan pandangannya ke kura-kura hitam, harimau putih, dan Yamata no Orochi di tanah. Melihat pemandangan itu, dia merasa sulit untuk menemukan suaranya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang dapat memanggil 8 binatang mistis dengan satu perintah. 8 binatang mistis. Jumlah total binatang mistis yang dijinakkan di Kekaisaran Longxuan tidak lebih dari ini. Melihat 8 binatang mistis itu, Pei Yuan mengenali naga biru, harimau putih, burung merah, kura-kura hitam, dan kilin, binatang mistis pelindung 5 keluarga bangsawan besar di Kekaisaran Longxuan.